Sekarang ini kalau saya pas tidak ada show atau kegiatan yang kegiatan yang, apa ya, ya ya kegiatan show, itu ya paling di rumah aja. Apalagi sekarang setelah punya anak ya, saya 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 sangat mencintai rumah. Saya lebih lebih masih ingat dengan saya. Kadang-kadang malah kalau nggak salah baru-baru ini mereka coba mengundang saya untuk menyanyi di di sekolah di situ ya, karena mereka tahu bahwa saya pernah pernah kuliah di situ. Jadi sekarang saya sadar bahwa ternyata mereka masih ingat dengan saya gitu, walaupun hanya 2 minggu gitu. Saya waktu SMP itu udah eh, mulai coba-coba cari perhatian sama sama laki-laki gitu ya, sama teman laki gitu. Pokoknya yang teman laki yang punya motor atau yang punya mobil gitu, baru deh saya cari perhatian gitu. Kalau yang naik sepeda enggak. Terus eh, saya mulai apa ya, mulai pacaran tuh kalau nggak salah SMP. eh ya SMP saya pacaran, dan pacarannya tuh bisa lama gitu karena memang saya kebetulan orangnya tuh nggak apa ya, nggak senang yang kontak ganti gitu ya. Saya kalau udah pacaran dengan satu orang ya udah satu itu gitu. Tapi nanti kalau udah kelamaan bosan gitu, terus cari lagi yang baru gitu. Sampai pernah ya gitu deh, dimarah-marahin karena ya itu tadi, karena sifat bosanan saya itu. Tapi kalau frustasi karena putus cinta kayak kayak gitu, kayaknya tuh hampir nggak pernah ya, karena biasanya saya sebelum putus dengan pacar saya yang satunya, saya selalu dapat gandengan yang lain gitu. Jadi ya enak terus jadinya deh. Jadi nggak pernah eh, patah hati, karena sebelum diputusin ya nyari dulu dong gitu loh, nyari gandengan terus. Jadi gandengannya kadang-kadang ya ada satu dua gitu. Coba nyanyi terus, ikut ikut band CB. hmm, Band CB kalau nggak salah singkatan dari Child Brothers gitu. Terus mereka satu 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 saudara kandung. Dari kegiatan saya dengan band CB, karena sering ya itu tadi, sering main main band di mana-mana, akhirnya kita eh, coba-coba mengikuti tes ya, tes wajah baru di televisi Surabaya. Terus kita tes, gagal, terus tes lagi. Hmm, Terus saya pribadi juga coba tes sendiri sebagai 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 penyanyi, penyanyi wajah baru waktu itu. Terus ya ya begitu juga tes, terus kakak lagi ngulang lagi, akhirnya saya bisa diterima. Terus mm, ya ya gitu deh, awalnya dari situ. Jadi saya mulai sering mengisi acara di televisi Surabaya itu hampir sebulan sekali, bahkan kadang-kadang sebulan 2 kali. Waktu itu nama nama acaranya Galarama semuanya. Terus em, saya juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi favorit di Jawa Timur waktu itu. Saya dapat hadiah televisi waktu itu. Saya nggak pernah membayangkan saya bisa mendapatkan televisi secara cuma-cuma, dan itu pertama kalinya saya dapat dapat hadiah yang bagi saya sangat besar waktu itu. Saya dapat televisi
Sampai sekarang masih televisinya masih hidup, masih bisa dipakai. Selama saya menyanyi, saya jarang sekali mendapatkan penghargaan, bahkan hampir nggak pernah gitu. Dan saya pikir saya sudah lupa ya penghargaan yang pernah saya dapat. Ya itu tadi yang udah saya ceritakan, saya pernah menjadi penyanyi favorit di Jawa Timur. Terus saya ada 1 kali atau 2 kali gitu saya pernah masuk nominasi di BASF Award waktu itu. Terus saya pernah mendapatkan sekali penghargaan hanya pada saat saya dengan grup Rumpis. Itu hadiahnya jalan-jalan ke Eropa. Terus yang berikutnya apa ya, saya pikir yang terakhir yang saya dapat dari VMI, dari Video Musik Indonesia, sebagai apa ya, ekspresi terbaik apa gitu-gitu deh. Saya kurang perhatian. Tapi yang pasti saya dalam karir saya hampir tidak pernah mendapatkan penghargaan, dan saya pikir saya juga tidak memerlukan itu, karena yang saya tahu saya menyanyi cukup bagus dengan ekspresi yang saya pikir ya cukup bagus. Saya pikir gosip itu biasanya ya selalu bermuara dari yang bersangkutan sendiri. Biasanya jarang gosip itu yang memang hanya ditiup-tiupkan aja. Biasanya walaupun kadarnya mungkin tidak banyak, tapi biasanya selalu emang ya orang melihatnya dari yang bersangkutan sendiri. Misalnya seperti saya sebagai penyanyi kan, ya mereka cukup kenal dengan kita, jadi apapun yang kita lakukan selalu menjadi perhatian gitu. Jadi kalau misalnya mereka dengar saya berbuat yang tidak baik gitu, pasti dengan cepat mereka tahu gitu, mereka dengar gitu, walaupun ceritanya belum tentu seperti segila yang mereka ceritakan. Kadang-kadang mungkin ya biasa aja, tapi mereka lebih besar-besarkan gitu ceritanya. Jadi kalau saya sendiri dalam menghadapi gosip ya biasa-biasa aja. Saya tidak dengerin, karena biasanya itu berlalu sendiri. Karena kalau saya tanggapin ya saya jadi nggak bisa tidur gitu. Sekarang ini kalau saya pas tidak ada show atau kegiatan yang apa ya, kegiatan show itu ya paling di rumah aja. Apalagi sekarang setelah punya anak ya, saya 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 sangat mencintai rumah. Saya lebih sering di rumah. Hampir dalam 1 minggu waktu saya di rumah, hampir 5 hari itu di rumah aja dengan anak saya. Rasanya kalau saya ninggalin rumah 1 harian itu saya merasa bersalah gitu. Saya merasa bahwa saya sudah menyia-nyiakan waktu dengan anak saya gitu. Jadi ya sebanyak mungkin saya luangkan waktu untuk di rumah, karena juga kebetulan kemarin-kemarin saya juga tidak banyak kegiatannya, belum rekaman semacam itu. Terus tidak banyak show juga. Jadi sekarang aja yang saya mulai bikin album baru, jadi ya lumayan sering keluar. Saya sedikit punya pesannya, terutama untuk anak-anak muda sekarang gitu. Ya boleh sih bandel gitu, nakal atau berbuat yang eksentrik, yang aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh, gak apa-apa, tapi jangan
terlibat lebih dalam lagi gitu, terutama untuk, apa ya, yang yang cenderung, eee, ke hal-hal yang tidak baik gitu, dan itu tidak perlu saya jelasin, saya pikir banyak yang sudah tahu hal-hal yang tidak baik itu. Jadi terutama untuk anak-anak yang misalnya yang mengalami broken home atau kurang perhatian di rumah seperti saya pada waktu kecil dulu. Saya pikir sudah tidak zamannya lagi mengkambing hitamkan orang tua sebagai sebagai penyebab ketidakharmonisan, eee, penyebab dari, salah langkah kita atau, penyebab dari hal-hal buruk yang kita jalani.